ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فيا أيها الهادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah, mari kita awali pertemuan hari ini dengan kembali melembutkan hati kita, mengizinkan hati kita untuk melakukan fungsinya, merasakan kebesaran Allah, merasakan hati yang bergetar karena mengingat Allah, dan merasakan kenaikan iman saat dibacakan ayat-ayat Allah. Semoga dengan hati yang kita izinkan untuk melakukan fungsinya pada kesempatan hari ini, Allah bukakan pintu hikmahnya untuk kita. Allah jadikan pertemuan hari ini menjadi cahaya bagi kita, sehingga kita lebih dekat dengan Allah, lebih semangat taat kepada Allah, dan lebih bisa merasa bahagia karena bertambahnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, tidak terasa 4 materi tentang filar kebahagiaan dalam berkeluarga ini sampai pada ujungnya, yaitu filar yang keempat, kecukupan lahir dan batin. Mari kembali kita review, karena ini pertemuan terakhir. Kita akan coba ambil kesimpulan bahwa tujuan berkeluarga itu adalah bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu sakinah? Selesai dengan diri kita sendiri, karena kita selesai. Yang bisa menghantarkan kita untuk selesai dengan diri kita sendiri itu adalah keimanan kita. Tandanya apa yang disabdakan oleh Rasul, sungguh luar biasa urusan orang-orang yang beriman, karena apa saja yang menimpanya itu menjadi baik bagi dirinya. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau segala sesuatu yang menimpa kita jadi baik, kira-kira tenang atau tidak? Tenang, karena setiap orang tenang dengan kebaikan. Orang yang beriman mah Bapak Ibu sekalian, diuji dengan sakit, dia merasakan bahagia dengan sakitnya. Bagaimana ia tidak bahagia dengan sakitnya, sedangkan keimanannya menyampaikan pada pemahaman bahwa ketika ia sedang sakit, maka Allah angkat derajatnya dengan menggugurkan dosa-dosanya. Salah satu contoh yang sangat terkenal adalah seorang sahabiah, yang diuji dengan penyakit, kemudian datang kepada Rasulullah. Ia berkata, "Ya Rasulullah, bukankah engkau adalah orang yang dikabulkan doanya?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ada apa sehingga engkau bertanya demikian?" "Sesungguhnya aku diberikan penyakit, maka tolong doakan supaya aku sembuh." Rasulullah menyampaikan kabar kepada sahabiah ini bahwa jika aku mendoakan kamu untuk sembuh, maka engkau harus sembuh, dan setelah sembuh engkau harus bekerja keras untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika engkau bersabar dengan sakitmu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu selama engkau sakit. Mana yang akan kau pilih? Maka sahabiah ini mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu doakan aku supaya bisa sabar dalam sakitku." Ya. Jadi sakit saja jika disikapi dengan keimanan, maka itu akan mendatangkan ketenangan. Kenapa? Karena sakit ini bukan sesuatu yang buruk. Sakit ini sesuatu yang baik begitu untuk dirinya. Di antaranya adalah bergugurannya dosa-dosa. Kalau kita nisbatkan dalam kehidupan sehari-hari, ibu bapak, kalau ibu bapak ingin diampuni dosanya, maka bapak ibu harus bertaubat di setiap waktu, betul tidak? Nah, pertanyaan saya, ibu bapak sudah mempraktekkan bertaubat di setiap waktu? Istighfar dari bangun tidur sampai tidur lagi? Kan tidak, begitu. Berat sekali kita melakukan istighfar yang begitu lama. Tapi kalau bapak ibu sedang sakit, maka setiap detik saat bapak ibu sakit, Allah itu ampunkan dosa-dosa kita. Maka sakit saja kalau kita sikapi dengan keimanan itu mendatangkan kebaikan.
Subhanallah, begitu ya. Maka orang-orang yang beriman ini akan selesai dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena setiap hal yang menimpanya itu adalah baik. Ya, orang yang beriman itu memiliki prinsip Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kalau dia menerima kejadian apapun, dia tidak mengeluh dengan kejadian, tapi ia terima bahwa kejadian itu atas izin Allah. Itu namanya Allah dulu. Contoh, Bapak Ibu punya anak, anaknya belum bekerja sampai hari ini. Bapak Ibu terima dulu bahwa itu adalah ketetapan Allah. Iya. Tadi pagi saya cerita begitu ya, di salah satu kajian tadi pagi, bahwa ada orang tua yang tanda kutip ini menjadi pertanyaan dari salah seorang orang tua. Saya punya teman, katanya temannya mengalami kejadian. Jadi dia adalah seorang ibu yang habis-habisan membesarkan anaknya. Jadi habis-habisan membesarkan anaknya. Tetapi anaknya itu belum, ya, Bismillah. Bismillah. Ya, baik. Tapi hijau ininya. Matikan. Oh, matikan ya. Tapi masih hijau. Oh. Siga unta tuh menuju lompat langsung ngelepek. Baik. Kita lanjutkan. Seorang ibu itu mempertanyakan begitu ya tentang bagaimana perjuangannya untuk memberikan yang terbaik kepada anaknya, tapi harapan kepada anaknya tidak terpenuhi. Kurang lebih begitu pertanyaannya. Kemudian saya jawab dengan sebuah kisah. Ada seorang suami istri memiliki 4 anak laki-laki. Anak pertama adalah anak yang berprestasi. Ya, di SMP-nya berprestasi, ranking 1, SMA-nya ranking 1, dapat beasiswa, bahkan ada yang kuliah di ITB, ada yang kuliah di mana-mana gitu. Kemudian anak yang keempatnya ini menjadi ujian bagi orang tua, ya. Kenapa? Karena orang tuanya aneh, yang 3 mah berprestasi, yang ini mah ranking tidak, begitu ya. Oh, kemudian di SMP-nya tidak baik, masuk SMA yang kurang baik, begitu ya. Kemudian tidak lolos perguruan tinggi, begitu ya. Sampai orang tuanya banyak menasihati dan membandingkan dengan kakaknya. Ya, adek, tingali atuh si AA. Wah, pokoknya mah berat. Apa yang terjadi? Anaknya yang di ITB lulus kemudian bekerja di pertambangan. Ya. Anaknya yang lain melanjutkan kuliah di luar negeri dan menikah dengan orang luar negeri. Anak yang lain sibuk ya keliling Indonesia. Sedangkan hari demi hari orang tuanya semakin sepuh. Bapak Ibu tahu siapa yang paling berjasa kepada orang tuanya? Anaknya yang dulu dikecilkan oleh orang tuanya. Lihat bagaimana Allah selalu menyediakan yang terbaik. Maka tugas kita itu faida azamta, membulatkan tekad, menyempurnakan ikhtiar. Hasil percayakan kepada Allah. Kenapa? Karena boleh jadi yang kita anggap buruk baik menurut Allah bagimu. Bahkan dikisahkan ya, anak bungsu yang tidak sekolah tinggi ini, dialah yang menggendong ibunya kalau mau ke toilet di hari senjanya. Dialah yang menggendong ayahnya kalau mau ke taman, begitu ya. Iya, dialah yang ada, begitu ya. Saat kakak-kakaknya yang sukses itu tidak ada di rumahnya. Ibunya menangis, ayahnya menangis, kemudian mengatakan bahwa engkaulah karunia yang sesungguhnya bagi kami. Siapa? Anak yang tidak berprestasi dulunya itu. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, keimanan kita ini akan mendatangkan ketenangan. Contoh, Bapak ya, datang seorang laki-laki melamar putri Bapak. Dia belum bekerja. Hari ini Pak belum bekerja. Boleh jadi 3 tahun kemudian ia jadi bos, begitu ya. Bos apa saja, begitu ya. Kan mudah. Iya. Berbeda dengan Bapak Ibu sekalian yang hari ini datanglah seorang laki-laki yang begitu mapan ya, direksi perusahaan. Kan tidak tahu 3 tahun ke depan apa yang akan terjadi dalam kehidupannya.
maka orang yang menyandarkan kepada dunia akan hilang ketenangannya. Sedangkan orang yang menyandarkan segala sesuatu pada keyakinannya kepada Allah akan tenang. Maka Allah dulu, Allah lagi, Allah terus itu akan menghantarkan ketenangan. Jadi kalau Bapak Ibu berkeluarga ingin sakinah, maka pastikan Bapak Ibu Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kemudian yang kedua, kemarin kita ingatkan begitu ya tentang mawaddah. Mawaddah itu perasaan greget yang harus diusahakan. Bapak Ibu sering ngobrol, Bapak Ibu sering ketemu, Bapak Ibu sering berinteraksi, Bapak Ibu menghadapi masalah bersama, itu akan mendatangkan mawaddah. Nah, hari demi hari kemarin diingatkan bahwa kita lupa dengan itu. Semakin hari, semakin lama berkeluarga, kita semakin lupa untuk menyediakan waktu ngobrol bareng. Misalkan ibu ngobrol bareng dengan suami ibu, gitu ya. Ibu ngobrol bareng dengan anak pertama, ibu ngobrol bareng dengan anak kedua, ibu ngobrol bareng dengan anak ketiga. Pada kenyataannya, semakin lama kita berkeluarga, semakin jarang kita untuk mengusahakan agar perasaan greget itu tetap ada, mawaddah itu tetap ada. Saya sering mengingatkan Bapak Ibu sekalian, di antara ikhtiar ya orang-orang dahulu untuk mempertahankan mawaddah, tahu Bapak Ibu sekalian? Ada meja makan di rumah. Meja makan itu sederhana ya, makan bersama itu sederhana. Karena saat makan, setiap orang dalam keluarga bisa memperhatikan. Karena makan itu tidak bisa dibohongi, begitu ya. Ya, makan itu tidak bisa. Jadi kalau yang lagi nggak enak perasaan terlihat dari makannya, begitu. Apalagi kalau ibu yang masak, kalau ibu sedang banyak pikiran, maka terganggu nanti pasakannya. Bisa terlalu asin, bisa kurang asin. Baik, mencicipi pasakan terlalu asin, dia tersenyum. Beres makan, dia dorong istrinya, pegang pundaknya sambil pijit-pijit. Kenapa tuh kesayangan abi teh? Mulai mikirin apa? Iya nih Bi, Umi teh pingin emas 2 kilo. Bapak Papa kasih yang 79 kilo. Mas siapa? Mas Acep. Kan ketahuan gitu. Anak yang makannya cemen-cemen gitu. Bisa dari pikiran, bisa dari fisik. Lagi sakit, kan itu bisa ngobrol nantinya. Nah, kenapa kamu makannya begini dan lain sebagainya. Minimalnya ada waktu ngobrol gitu. Sekarang mah enggak kan, Bapak Ibu sekalian makan bersama di mana? Di luar. Saat nunggu pesanan datang, Bapak Ibu pesan, ibunya sibuk foto-foto lokasi. Oh, anaknya sibuk cetan, gehulanya makan ulanya jeung mama cenah gitu ya. Bapakna sibuk dan lain sebagainya. Bahkan yang mengerikan, pernah ada satu kejadian ya, saya sama istri sampai berlindung kepada Allah begitu ya. Di satu tempat makan, ini mungkin pernah yang lain dengar, di satu tempat makan ada saung 3 ya. Saya bagian saung yang di sini nih. Di sini ada sepasang suami istri, di sini ada sepasang suami istri. Datangnya nggak bareng. Kalau tidak salah yang datang yang ini duluan. Ya. Kemudian karena ini sudah terisi, kemudian beberapa waktu kemudian cukup lama saya sudah beres makan, kemudian ini. Bapak Ibu tahu nggak? Ternyata wallahu alam begitu ya, ada sesuatu yang mencurigakan dari suami yang ini dan istri yang ini. Iya. Istri kebetulan pas nengok, si laki-laki yang ada di sini kan lagi ngebelakangin saung kita, itu sedang sibuk mengamera istri yang ada di seberang. Iya. Kemudian ketika ini pulang, si istri yang ini pulang, begitu ya, kayak ngasih kode begitu ya ke si laki-laki yang ada di sini, kayaknya udah kenal. Aduh, ngeri sekali begitu ya. Padahal dia sedang bersama dengan pasangannya masing-masing. Bahkan yang lucu mah ketika si laki-laki sudah mau berangkat naik motor, mau lihat heula Bu, kieu tah. Iya, istri terus memperhatikan sampai saya sentuh, yang bisi ini, tapi dah kayaknya Mas, jadi udahlah itu mah urusan orang lain begitu ya. Sibuk aja dengan aku gitu. Ini aku ada di sisimu. Iya. Mawaddah itu sekali lagi sesuatu yang sering kita hilangkan, begitu ya. Sering kita tinggalkan. Yang terakhir apa? Warohmah. Warohmah itu adalah keluarga yang dirahmati karena apa? Karena keriduan Allah kepadanya. Karena ia keluarga yang taat. Karena ia keluarga yang tidak maksiat. Maka Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan sakinah, mawaddah, warohmah,
maka 4 pilar kebahagiaan keluarga ini itu bisa menjadi tips untuk mencapainya, untuk mencapai sakinah, mawaddah dan warahmah. Sekali lagi ya diingatkan, yang pertama itu adalah ilmu, termasuk ilmu untuk sakinah, ilmu untuk mawaddah. Siapa di antara ibu yang punya kebiasaan khusus kepada suaminya? Misalkan kalau suaminya mau pergi, ibu punya kebiasaan khusus. Nah, kebiasaan khusus itulah yang akan menjaga greget Bapak Ibu sekalian. Iya. Kalau jauh teh suami teh inget teh kebiasaan khususnya itu, begitu ya. Entah itu apa gitu. Kalau mau berikan saya saran, coba ya praktekin, tapi jangan malu-malu Bu ya. Jadi kalau ibu suaminya mau pergi, biasanya kan suka salim. Nah, nanti mah kalau sudah salim, ibu hanya sedikit peluk kata ibu gitu. Sebentar we begitu ya. Udah, besoknya salim deui, peluk, cek suami teh. Habis kolot, peluk. Manja aja we ya. Nanti suami ibu lagi ngelamun ditanya sama temannya, "Mas, ngelamun?" Peluk. Nuju emut ke ibu ternyata ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ada tips-tips. Anak-anak juga begitu ya. Coba ya, Bapak pernah nggak? Ini bapak-bapak, ibu-ibu mah ada sering kayaknya, tapi harus diingatkan. Kalau anak ibu bapak pamit mau sekolah, tambah itu ya. Gini caranya. Ayah berangkat dulu sekolah, kan biasanya cium tangan. Saat tangan kita beres dicium, tangan yang satu narik punggungnya. Kemudian bapak ibu dekap sebentar, kemudian hatinya langsung manggil nama Allah. Ya Allah, anak hamba ya Allah. Segitu aja cukup. Maka bapak ibu akan merasakan getarannya. Anak bapak ibu juga akan merasakan bahwa ayah dan ibunya itu betul-betul menyayanginya. Coba deh praktekkan nih. Jadi kalau pamitan, sentangan, tarik, peluk sebentar aja. Tidak 1 menit begitu ya, hanya beberapa detik. Tapi saat meluk, bapak ibu ya titipkan anak kita kepada Allah. Ya Allah, anak hamba ya Allah. Apalagi kalau lagi ujian, ya Allah anak hamba ujian. Ya Allah anak hamba sekolah, ya Allah anak hamba mau pergi ke Bandung misalkan, dekap sebentar. Dan itu akan mendatangkan mawaddah, perasaan greget, perasaan rindu begitu ya. Iya. Siapa di antara Bapak Ibu yang rindu kangen pasakan orang tua? Kangen pasakan mama misalkan. Sengaja dari Jakarta pulang hanya untuk makan makanan mama. Sayur kacang buatan mama. Anu dihandetkeun 7 kali gitu. Anu kontol. Matak moal aya di kota mah ada moal aya nu dihandetkeun 7 kali. Aduh, eta mah nu lekoh teh gitu. Kayu manisna ieu. Terus lamun digoreng teh si kacangna teh jadi raos ya. Henteu teu asih. Mantap gitu. Ada yang senasib. Ya, sedih alhamdulillah. Doakan atuh ya orang tuanya. Allahumma ighfirlah. Baik, lanjut ya. Pilar yang kedua itu takwa. Ini nih Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan ini pelan-pelan ya konsepnya. Konflik yang terjadi di dalam rumah tangga itu faktor pertamanya terjadi karena kita keluar dari ketakwaan. Saya sering mencontohkan ini, mohon Bapak Ibu renungkan dengan hati yang bersih. Contoh, kalau Bapak Ibu pernah berantem, suami istri pernah berantem. Nah, coba kita lihat akar permasalahannya. Kenapa berantem itu terjadi? Ternyata berantem itu terjadi karena kita meninggalkan takwa, meninggalkan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Contoh yang pertama, kalau kita lagi kesal, syariat Islam mengajarkan apa? La taghdab. Yang pertama, jangan marah. La taghdab, jangan marah, jangan marah. Seandainya ibu yang lagi kesal ke suami ibu mengamalkan itu, oh iya ya kata Allah dan Rasulnya jangan marah, kemudian menahan marahnya, jadi berantem nggak? Tuh kan, jadinya berantem itu karena ibu bapak meninggalkan takwa. Yang lainnya, kalau bapak ibu sedang kesal, agama tidak, apa yang diajarkan oleh agama Islam? Pertama, memaafkan orang yang membuat kita kesal, orang yang membuat kita marah. Yang kedua apa? Menjauhi ya faktor yang membuat marah. Yang ketiga, falyakul khairan aw liyasmut, berkata yang benar atau diam. Maka ibu pun akan tercegah dari konflik. Jadi konflik itu terjadi gara-gara kita meninggalkan takwa. Yang kedua, takwa ini itu memberikan garansi langit. Apa garansi langitnya?
Garansi dari Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah beri jalan keluar. Salah satu hal yang sering menghilangkan kebahagiaan hidup berkeluarga itu adalah kita punya persoalan yang tidak bertemu dengan jalan keluar, ya. Hutang yang tidak lunas-lunas, usaha yang tidak sukses-sukses, rumah yang tidak besar-besar, begitu ya, dan lain sebagainya. Itu semua persoalan adalah sesuatu yang wajar datang dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita manusia. Karena kita manusia, hidup kita pasti diselimuti oleh persoalan, oleh masalah. Karena kalau kita diselimuti oleh onde-onde, oleh wijen, namanya onde-onde, begitu ya. Itu candaan yang sederhana, tapi memberikan pesan pada kehidupan kita bahwa kalau kita manusia, ya jangan salahkan diri kalau ada banyak persoalan. Tapi sebanyak apapun persoalan, kalau ada jalan keluarnya, maka itu tidak menjadi masalah bagi kita. Ibu punya hutang 100 juta, tapi tiba-tiba ibu dapat rezeki 500 juta, kan nggak apa-apa, Bu ya. Punya hutang 100 juta, asal dapat rezeki 500 juta. Iya. Jadi sebetulnya persoalan mah tidak masalah. Kalau kata Agima begini, kalau ibu ikut ujian, kemudian ibu gagal ujian, yang salah soalnya atau yang salah cara menjawabnya? Iya, jawabannya yang salah. Persoalan mah nggak ada yang salah. Ada orang diuji dengan sakit, ada orang yang masuk surga karena sakit. Tapi ada orang yang diuji dengan sakit, ia tambah buruk dengan sakitnya. Kenapa? Dia gagal mensikapi sakitnya. Nah, takwa ini adalah solusi, Bu. Kita sering lupa, suami istri berantem, ya. Suami istri hampir pecah kehidupan keluarganya. Coba kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan garansi langit, tingkatkan saja ketakwaannya, nanti Allah beri jalan keluarnya. Daripada ibu sibuknya pasea dengan suami misalkan, lebih baik ibu sibuk dengan ketakwaan ibu. Nanti janji Allah datang kepada ibu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah beri jalan keluar. Jalan keluarnya ada dua nanti. Bisa jadi suami yang buruk itu berubah menjadi baik, atau bisa jadi suami yang buruk itu diganti dengan yang penting mbak ibu tetap bahagia. Ibu. Iya. Betul kan? Kan ibu teh berdoa, ya Allah ingin bahagia, ingin punya suami yang merhatiin anak-anaknya. Kemudian ternyata suami ibu yang sekarang itu benar-benar tidak bisa berubah, tidak bisa. Tiba-tiba Allah gantikan dengan seorang laki-laki yang meskipun bukan anaknya, tapi dia menyayangi lebih daripada anaknya. Bisa ada yang begitu? Ada. Ya. Tapi jangan diminta. Maksudnya jangan, ya Allah datangkan laki-laki pengganti. Gitu. Bisi yang menggantikan suami ibu jauh lebih. Pak, sabar Pak. Sabar ya. Sabar. Aduh. Bias banget lah. Komo ieu di sieun gitu tetap lagi. Jadi solusi takwa itu ya. Kemudian saya menjadi saksi begitu ya bahwa takwa itu tidak main-main dalam menyelesaikan apapun. Karena jaminannya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah beri jalan keluar untuk setiap persoalannya. Persoalan rezeki bakal dikasih jalan, persoalan hubungan bakal dikasih jalan, persoalan kesehatan bakal dikasih jalan, persoalan-persoalan yang lain kalau kita takwa bakal dikasih jalan. Dan orang, perhatikan Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang menyangka bukan takwa solusi kehidupan teh, tapi dunia, begitu ya. Dunialah solusi kehidupan, sehingga dia gagal mendapatkan bahagia dalam kehidupan berkeluarga. Pilar yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, untuk bahagia dalam berkeluarga itu harus terjaga dari maksiat. Karena maksiat inilah yang menghilangkan kebahagiaan, atau maksiat ini juga yang mendatangkan musibah. Kata Ibnu Qayyim, tidaklah musibah itu turun melainkan karena dosa. Ya. Kemarin kita ulas sedikit ya di pertemuan kemarin. Contoh, kalau Bapak Ibu hubungan keluarga tidak baik, suami, anak-anak, pokoknya tidak baik hubungan dengan ibu misalkan,
Ibu dengan suami tidak baik, ibu dengan anak-anak tidak baik, anak-anak dengan ayahnya tidak baik. Coba ibu periksa, jangan-jangan ada dosa kepada orang tua yang belum selesai. Karena dosa kepada orang tua itu akan menghilangkan kebahagiaan. Ini 3 dosa yang paling cepat menghilangkan kebahagiaan dan kehidupan berkeluarga. Kalau gejalanya nggak begitu, suami sayang ke kita, begitu ya, ke ibu, anak-anak sayang ke ibu, begitu ya. Tapi ini diuji dengan banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, baik itu urusan kesehatan, baik itu urusan masa depan. Pokoknya banyak orang yang aduh gimana nanti, panik ya, banyak panik tentang kehidupan. Bapak Ibu cek, jangan-jangan ada dosa syirik yang kita lakukan. Karena salah satu bentuk hukuman dari syirik itu adalah kegundahan hati. Orang-orang yang pernah berinteraksi dengan dukun, orang-orang yang pernah meminta tolong kepada selain Allah dan lain sebagainya, maka dia akan dilanda dengan banyak ketakutan, dengan banyak halusinasi. Maka itu juga harus diperiksa. Atau ada juga yang dia tidak banyak ketakutan, dia tidak banyak kekhawatiran, tapi diuji dengan urusan ekonomi. Udah sedekah sering, bisnis, asal bisnis ini gagal terus, bisnis itu gagal terus, begitu ya. Hutang bukan beres tapi malah bertambah. Padahal penghasilan secara ekonomi tiap tahun Bapak Ibu bertambah. Kalau bahasa kasarnya mah uang ada tapi kebutuhan banyak, misalkan begitu. Uang ada tapi kebutuhan banyak. Coba cek, jangan-jangan ada dosa harta haram yang ada di rumah Bapak Ibu sekalian, ya. Entah itu bentuknya riba, entah itu bentuknya warisan yang tidak dikasihkan kepada yang gitu. Geser 5 cm. Saya mah nggak habis pikirnya sama orang yang menggeser pagar. Ibu pernah dengar nggak ada orang lumayan kanggo kamar berarti 50 cm dan dianggun teu ku anjeunna teh, tapi dosana ada tanah yang diambil, coba bayangin ya. Maka Bapak Ibu sekalian, udahlah ya, kita lebih berhati-hati dengan haknya diri kita, kemudian itu menjadi harta yang haram dalam keluarga kita, hingga kita bertemu dengan banyak kekurangan dalam kehidupan ini, ya, kekurangan. Nah, yang terakhir yang ingin disampaikan pada kesempatan hari ini, pilar kebahagiaan keluarga itu adalah kecukupan. Sekali lagi ya, ilmu, takwa, terjaga dari maksiat, dan yang keempat, kecukupan. Kecukupan apa Bapak Ibu sekalian? Kalau Bapak Ibu ingin bahagia dalam kehidupan keluarganya, harus cukup kebutuhan lahir dan batin. Catat Bu, yang harus cukup itu apa? Kebutuhan lahir dan batin, bukan keinginan lahir dan batin. Dan untuk hidup mah cukup Bu kita teh. Yang gak cukup mah untuk keinginan. So Bapak Ibu sekalian, gak usah ingin punya rumah, dan gak punya rumah kita tetap bisa berteduh. Coba ya Bapak Ibu sekalian, renungkan dengan hati dan jiwa yang bersih. Yang satu punya rumah, yang satu ngontrak, sama-sama tidur nggak? Sama-sama kebutuhan berteduhnya terpenuhi nggak? Yang beda apa? Keinginannya. Kadang-kadang yang ngontrak ingin punya rumah, begitu. Dengan asumsi kalau punya sendiri mah enak begini begitu. Ambil pelajaran dari salah seorang soleh, begitu ya, yang ada di Bekasi. Ini kisah nyata. Dia itu terkenal pengusaha yang sampai ke titik taubat, ya. Pengusaha sukses, punya banyak cabang usaha. Kemudian karena dia berangkat umroh, dia mendapatkan pelajaran yang begitu luar biasa dari perjalanannya, hingga ia hijrah, berubah total. Apa yang terjadi? Dia jual seluruh asetnya, rumahnya dan lain sebagainya. Dia tetap bekerja tapi tidak punya rumah. Dia ngontrak. Bapak Ibu tahu kerjaannya? Nyumbang masjid. Jadi kalau di satu daerah ada yang sedang ngebangun masjid, dia nunggu sampai masyarakat menyerah. Pas masyarakat menyerah, ini kurangnya tidak banyak pikir, sumbang 300 juta. Ini kurangnya 4,5, dia sumbang. Sampai orang-orang sebagian tahu bahwa beliau itu sering sekali nyumbang masjid. Dan orang-orang kaget ketika ia tahu bahwa dia tidak memiliki rumah. Iya. Ketika ditanya,
Saya takut kalau punya rumah mah nanti dihisab. Ya, dari mana uangnya buat beli rumah, digunakan apa rumahnya. Nah kalau ngontrak mah kata dia tinggal bilang, ini rumah siapa? Abdi mah ngontrak di dia. Anu ngabangun rumah si bapak anu tarose ka bapak anu. Di mana artosna dianggo kanggo naon gitu. Cerita itu seperti kelakar, tapi beliau betul-betul menjalankan itu. Beliau betul-betul sangat berhati-hati dengan kehidupan dunia. Beban begitu ya. Bapak ibu yang punya rumah 10 kamar dengan bapak ibu yang punya rumah 4 kamar tentu hisabnya berbeda begitu. Setiap kamar akan dimintai pertanggungjawaban, digunakan taat atau tidak, atau digunakan maksiat atau dan lain sebagainya. Iya. Itu menjadi berat. Maka sekali lagi kecukupan ini prinsipnya ada pada kebutuhan. Janji Allah tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah jamin rezekinya untuk hidup. Untuk hidup itu sudah Allah jamin rezekinya. Kalau kata Agim sering mengingatkan para jamaahnya begini, ibu bapak sudah usia kepala berapa? Jawab dalam hati. Karena ibu-ibu masuk bercanda. Ibu sabaraha? 27 ibu bercanda. Ibu-ibu masuk itu padahal 72. Ya. Jawab di dalam hati. Nah pertanyaan saya, kalau ada yang kepala 4, saya tanya, apakah ada semasa hidup bapak ibu ya 40 tahun ibu hidup di dunia ini di mana bapak ibu pernah tidak makan 3 hari 3 malam? Ya, pernah tidak makan? Tidak pernah ya, makan terus ya. Nah, saya tanya, pernah enggak ibu tidak punya uang sama sekali? Pernah ya. Ini menandakan bahwa makan itu bukan urusan uang. Rezeki itu bukan urusan uang. Rezeki mah jaminan Allah, uang mah sesuatu yang akan dihisab oleh Allah dari diri kita. Boleh enggak banyak uang? Boleh, asal takwa dulu, terjaga dari maksiat, kemudian memiliki ilmu untuk menggunakannya. Kalau ibu banyak uang tidak memiliki ilmu, takwa uangnya bisa menjadi hisab yang berat. Kembali ke kecukupan. Jadi kecukupan itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kebutuhan. Tapi kalau keinginan Bapak Ibu sekalian itu tidak ada jaminannya, ya. Maka dari itu untuk merasa cukup dengan kehidupan dunia, pegang prinsip ini. Prinsip apa? Qanaah. Bahagia dengan yang ada. Bapak makan hari ini, makan yang ada di depan Bapak cuman bubur. Maka orang yang qanaah bahagia dengan bubur. Alhamdulillah masih bisa makan bubur. Orang yang tidak qanaah, bubur deui. Kan begitu ya? Sekali lagi, baju, maka orang yang qanaah bahagia dengan baju yang ibu miliki hari ini dan tidak bersedih dengan baju yang belum ibu miliki, begitu. Itu qanaah. Jadi kalau bapak ibu kehidupan keluarganya ingin merasa cukup, maka hiasi kehidupan keluarganya dalam hal dunia dengan perasaan qanaah. Ibu ngontrak, alhamdulillah masih bisa ngontrak. Yang lain mah di kolong jembatan, yang lain mah tidak punya tempat berteduh, begitu, dan lain sebagainya. Jadi merasa bahagia dengan yang ada, terutama pasangan ya. Ibu harus bahagia dengan suami yang ada. Dosa besar kalau ibu bahagia dengan suami orang lain. Aalitanana sok ya, meni resepnya gaduh suami siga itu. Dosa itu. Kade. Leres bu ya mah. Kadang-kadang osok kitunya. Komo nu wanteunna, cik atuh bapak siga batur mah tuh kieu siga nu bangga ku batur teu bangga ku caroge. Ibu bersyukur lihat suami, alhamdulillah kieu ge caroge abdi. Kieu teh nya aya kitu maksudna. Si bapak melotot deui wae. Ayeuna apa edisi ibu-ibu banyak sabar. Edisi ibu-ibu ya. Bahagia dengan yang ada. Anak begitu ya, tidak usah membandingkan dengan anak orang lain. Kayak tadi ya, ibu bapak harus yakin dengan keimanannya. Boleh jadi kita menganggap buruk sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu. Iya. Contoh, ibu gak usah khawatir kalau anaknya sampai hari ini belum dapat jodohnya. Iya. Nanya pun anak teh, komo lamun ibu ikhtiar kanu henteu-henteu diibakan weh ngameh laku misalkan gitu ya.
Hati-hati Bu, nanti dosa mahnya takdir mah teu berubah. Iya. Da moal dongkap ku diibakan, begitu ya. Nah, ini penting Bu ya. Ibu harus berprasangka baik bahwa tidaklah Allah menetapkan itu kecuali kita. Boleh jadi jodohnya belum datang hari ini karena dia sedang menyelesaikan hafalan Qur'annya dulu. Nah, sudah selesai hafalan Qur'an baru datang ke rumah ibu melamar putri ibu. Alhamdulillah. Kadang-kadang ibu-ibu yang tidak sabar, "Yeuh, dangdan atuh keluar ka ditu." Kalau disuruh keluar, pugu anak ibu teh terjaganya tinu maksiat, terjaga dari kehidupan luar. Ieu mah kakak digeunggeurkeun, da kamu mah tara keluar jadi we teu aya jodoh. Enggak Bu, nanti juga datang gitu ya. Iya. Boleh jadi ada yang bertamu salah rumah. Pernah Bu? Abdi nu pernah mah. Puntennya aya orang anggrek di dieu. Di handap teh di Ciatul kan aya anggrek hiji, anggrek dua. Abdi teh diulem ka anggrek nomor sabaraha gitu nya Bu. Da anggrek teh apalna teh hiji, kadinya we lebat. Langsung parkir, langsung ngetok. Assalamualaikum, langsung lebat we. Calik. Yang punya rumah teh, Ustad, karasan sok ngaos di DM nu di anggrek teh, ngobrol we. Tos lami kalamian naros abi teh. Nah, anu sanes teu acan da rongkap sarabi teh. Nah, ada rongkap naon Ustad? Pan bade pangaosan di dieu. Dan teu di dieu mah cenah. Ari sal abdi teh ngontak, "Ibu paling mana ieu teh?" "Ustad paling mana?" "Di anggrek." "Anggrek mana?" "Anggrek hiji." "Abdi mah anggrek dua." Assalamualaikum. Untung we jamaah DM Darul Mutakin. Jadi kenal. Jadi pas abdi lebet teh anjeunna teh henteu nolak teh. "Nah, Ustad ka dieu henteu." Ustad bingah mah enggak lebet gitu. Ari abdi teh sangkian, oh nya diangkat berarti leres bumina teh nu ieu dan nomorna sami, alamatna di anggrek, lebet we ka anggrek. Ngobrol tos 5 menit, teu aya wae tamu nu sanes. Kan bade ngaos, ieu teh teu araya nu ngaos teh. Ngaos naon cenah Ustad? Tah lupa. Tah boleh jadi eta teh bakal mendatangkan sesuatu yang baik. Tidak semata-mata Allah mentakdirkan itu, kecuali nanti ada kebaikan yang Allah berikan. Jadi sekali lagi kecukupan dunia itu dengan sifat qanaah. Kebutuhan lahir penuhi dengan Bapak Ibu cukup bahagia dengan yang ada. Yang hari ini naik sepeda, bahagialah dengan sepedanya. Orang lain masih jalan. Yang hari ini masih jalan tidak punya sepeda, berbahagialah. Orang lain tidak punya kaki. Ya. Yang tidak punya kaki, berbahagialah. Orang lain tidak punya keluarga. Iya. Yang tidak punya keluarga, berbahagialah. Orang lain tidak punya kehidupan. Kan begitu. Kalau kita melihat dari sisi syukur, kita akan selalu bahagia dengan itu. Maka kecukupan itu bahagia dengan yang ada. Untuk urusan lahir. Sekarang untuk urusan batin. Kecukupan batin itu penuhi dengan apa? Dengan tawakal kepada Allah. Menyerahkan segala urusan kepada Allah. Maka kebutuhan batinnya akan terpenuhi. Punten ya, ini diulang-ulang untuk menguatkan tauhid kita. Bapak Ibu, kadang-kadang begitu ya, kita itu sering memberatkan hati kita dengan sesuatu yang tidak harus memberatkan. Sesuatu yang tidak usah difikirkan. Abdi sering nyarios kieu di payunan ibu. Bapak Ibu, pami ditinggal di payun, Bapak Ibu teh siga jadi situ. Leres seueur emutan, teras abdi narios, nah bet di emutan, nah bet seueur emutan. Atuh Pak, abdi teh mikirin masa depan. Kan masa depan sudah Allah tetapkan dan itu masa depan terbaik untuk kita. Renungannya, Bapak Ibu punya mata. Tiap hari Bapak Ibu bingung enggak ngurus mata? Enggak, kenapa? Karena Bapak Ibu yakin mata itu Allah yang ngurus. Bapak Ibu punya jantung, tiap hari khawatir enggak dengan detak jantungnya? Enggak, kenapa? Karena Bapak Ibu yakin bahwa jantung Bapak Ibu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keimanan seseorang Allah lah yang mengatur segala kebutuhan itu akan mendatangkan rasa cukup. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baik Bapak Ibu sekalian, benarkan posisi duduknya, kita akan coba bahas tentang kecukupan yang sesungguhnya. Nah, kecukupan yang sesungguhnya itu bisa kita peroleh dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 3, barang siapa yang bertawakal kepada segala urusannya bulat total ia serahkan kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah penuhi kebutuhan batinnya, kebutuhan batin.
Sesungguhnya, jadi kebutuhan batin itu sebagian ulama mengatakan dia akan merasa cukup dengan Allah, cukuplah Allah bagi dirinya, begitu. Fahuwa hasbuh itu maka cukuplah Allah baginya. Ada terjemahan yang narasinya begitu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka cukuplah Allah baginya. Sebagian terjemahan yang umum diterjemahkan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan segala keperluannya, begitu. Fahuwa hasbuh. Nah, orang yang bertawakal ini dia tidak akan takut dengan urusan rezeki. Anaknya belum kerja, dia tidak akan sampai nyogok, tidak akan sampai melakukan yang haram agar anaknya bekerja. Kenapa? Karena meskipun anaknya belum bekerja, dia yakin bahwa anaknya itu punya jalan rezeki dari Allah meskipun belum bekerja. Maka tawakal ini mendatangkan ketentraman yang begitu luar biasa, dan ketentraman mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Sekali lagi, kalau dalam kehidupan berkeluarga ini, bahagialah dengan apa yang ada. Kalau kita masih ngontrak, bahagia. Kalau kita masih, bahagialah dengan peran kita sebagai karyawan. Kalau kita masih hidup sederhana, bahagialah dengan hidup yang sederhana itu. Karena semakin banyak Bapak Ibu sekalian merasa tidak cukup dan menginginkan sesuatu, maka semakin menderita Bapak Ibu sekalian. Ya. Sekali lagi, semakin banyak keinginan, semakin atas keinginan kita. Konsepnya sederhana. Kita punya keinginan, Allah punya ketetapan. Yang terjadi keinginan kita atau ketetapan Allah? Ketetapan Allah. Maka saat ketetapan Allah terjadi dan tidak sesuai dengan keinginan kita, disitulah letak kita merasa tidak bahagia. Ya. Saya sering mencontohkan dengan contoh yang sederhana, ya. Ibu sedang ada kebutuhan. Suaminya, Pak, ibu lagi butuh banget 1 juta, mintalah 1 juta. Kemudian kata suami ibu, besok ya Bu. Suaminya bekerja berikhtiar mencari 1 juta. Kemudian ketika mana yang 1 juta teh, kata suami, kodok-kodok saku dikeluarkan dikasihkan ke ibu. Kemudian ke ibu dietang. Uangnya itu cuma 600.000. Ibu bahagia atau marah? Karena yang ibu berbeda dengan ibu yang susah dapat izin dari suaminya, deg-degan badannya riwas. Akhirnya ibu cerita, Pak, boleh nggak besok ibu jalan sama teman-teman ibu waktu SMA, badai ngabaso? Kata suaminya, boleh. Ibu bahagia. Sampai besok, ayah nuwangi tehnya, ibu badai angkat, mangga ibu, sekedap. Kodok, ngepulan 200.000, terus bilang, iya Kang Obasona. Ibu bahagia tuh. Kenapa? Karena ibu tidak mengharapkan sepeser pun ku diizinan lagi, tos nuhun ieu mah diizinan di kepulan 200.000. Yang aneh, 600.000 dengan 200.000 besaran mana? Nah, 200.000 bahagia, 600 teu bahagia. Karena ada keinginan di dalamnya. Yang 600 mah karena inginnya 1 juta, maka 600 tidak membahagiakan kita. Tapi yang 200 mah karena tidak diinginkan, maka saat datang begitu membahagiakan. Maka Bu cukup, merasa cukuplah dengan apa yang ada, bahagia dengan apa yang ada, qanaah gitu, maka Ibu akan merasakan banyak bahagia. Kenapa? Karena tambahan itu merupakan sesuatu yang membahagiakan. Tapi kalau hidup kita diliputi dengan berbagai keinginan hawa nafsu begitu ya, terutama ingin begini, ingin begitu, maka saat ketetapan Allah datang dan tidak sesuai dengan keinginan, maka saat itu kita akan menderita. Baik, benahkan posisi duduknya. Kita akan coba self training, Bu ya. Kembali saya akan putar sebuah tayangan yang tidak jarang ini diputar di depan Bapak Ibu sekalian tentang indahnya takwa dan tawakal. Sekali lagi, lihat dan renungkan dengan hati dan jiwa yang bersih. Saudara, detik ini mari kita awali dengan permohonan. Jangan pernah kita bersandar kepada siapapun, kecuali kepada Allah. Juga jangan bersandar kepada kecerdasan kita. Apa artinya kecerdasan tanpa pertolongan Allah? Jangan bersandar kepada harta yang kita kumpulkan. Mudah bagi Allah untuk mengambilnya. Allah berkali-kali meneguhkan janjinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa
tidak diduga-duga. Bagi kita banyak persoalan yang di luar kemampuan kita, tapi mudah bagi Allah. Andai kita ahli takwa, jalan luas serta lebar menantinya. Allah yang mempertemukan dengan siapa yang Dia kehendaki. Allah yang membuka pintu-pintu yang tertutup. Allah yang memudahkan segala sesuatu yang sulit. Ahli takwa akan dimudahkan oleh Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah akan dicukupkan segala kebutuhan lahir dan kebutuhan batinnya. Allah lebih tahu kebutuhan kita melebihi tahunya kita kepada diri ini. Oleh karena itu saudaraku, jangan sok tahu kita menghadapi hidup ini. Berat sekali tanpa ketakwaan, berat sekali tanpa ketawakalan. Seyogianya kecerdasan kita, harta kita, kemampuan kita, kekuatan kita adalah untuk membuat kita semakin takwa kepada Allah, semakin teguh mematuhi perintah itu. Bukan karena pahala semata, bukan karena ingin surga, bukan takut celaka, tapi saya patuh karena Allah semata dan jauhi larangan karena Allah. Insya Allah itu lebih sebetulnya membuat kita hidup menjadi lebih ringan, jauh lebih indah, dan setiap persoalan yang kita hadapi akan diselesaikan oleh Allah yang Maha Agung. Tidak ada yang bisa diselesaikan tanpa bimbingan Allah Subhanahu. Tidak ada yang bisa diselesaikan tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Bapak Ibu sekalian, takdir kita berkeluarga itu seharusnya menghantarkan kita pada kehidupan bahagia. Tapi ketika pilar-pilar bahagianya tidak ada pada kehidupan keluarga kita, maka bahagianya pun ikut hilang dari kehidupan berkeluarga. Maka siapapun yang ingin tetap bahagia dalam kehidupan berkeluarganya, pastikan dapat meraihnya dengan ilmu. Pastikan dapat meraih bahagia itu dengan takwanya Bapak Ibu dan keluarga Bapak Ibu sekalian. Pastikan Bapak Ibu menjaga diri dari maksiat agar tidak mengundang musibah bagi Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir dalam kehidupan dunia ini, cukupkan hati kita dengan qanaah dan tawakal kepada Allah. Maka kita akan bahagia dengan yang ada dan dapat menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat kita yang lemah, la haula wala quwata illa billah, yang membuat kita harus berserah kepada Allah yang Maha Kuasa. Maka cukupkan hati kita dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala.